Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2, laporan praktikum biologi reproduksi analisis sperma rutin dengan saya sendiri Muhammad Al-Awali Salahuddin dengan NIM G1A 017042 dan anggota kelompok saya Juar Sahnim dengan NIM G1A 017034 dan satu anggota saya lagi yaitu Saudari Mariati dengan NIM G1A 017038. Oke, langsung saja untuk melihat analisis sperma rutin, alat-alat digunakan yang pertama lah alat tulis, fungsinya nanti untuk mencatat, kemudian konter manual untuk melihat atau menghitung nanti pergerakan dari sperma tersebut. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah data motilitas spermatozoa. Di sini kita ingin melihat sebagaimana keaktifan dari sperma tersebut, bagaimana cara berenang, cara pergerakan seperti apa. Kemudian ada data morfologi. Tujuan untuk melihat data morfologi adalah kita ingin melihat morfologi dari sperma tersebut. Apakah morfologi dari sperma tersebut bisa kita katakan sehat atau tidak? Apakah morfologi sperma tersebut bisa saja nanti kepalanya ada yang dua, kemudian ekornya setengah, tidak ada ekor, hanya kepala saja dan segala macam. Kemudian kita ingin melihat dan kemudian ada lagi yaitu tentang data pendukung lainnya, di mana untuk memperkuat apakah si sperma tersebut bisa kita katakan sehat atau tidak, seperti kita ingin lihat pH, kemudian ada kekentalan dan segala macam dan lainnya sebagainya. Kemudian kita masuk pada prosedur. Di dalam prosedur kita sudah disiapkan sediaan berupa video, kan, kemudian dihitung dengan konter jumlah sperma yang bergerak lurus cepat, gerak lambat, gerak di tempat dan tidak bergerak. Tujuannya di sini adalah kita ingin melihat apakah si sperma tersebut sehat atau tidak. Apakah yang dominan itu bergerak lurus cepat atau bergerak lambat atau gerak di tempat dan sama sekali tidak bergerak. Kemudian dikategorikan sperma itu berdasarkan gerakan tersebut, gerakannya. Jadi supaya kita tahu apakah si sperma yang sebagai sampel ini bisa kita katakan sperma yang sehat atau tidak. Itulah gunanya kita kategorikan sperma itu berdasarkan gerakannya. Nanti bisa melihat apakah yang dominan tersebut yang bergerak cepat yang lebih banyak, berarti kita bisa katakan oh berarti sperma ini bisa katakan sehat. Yang gerak lambatnya sedikit, gerak di tempat sedikit dan tidak bergeraknya pun sedikit, jauh lebih kecil. Nah, apabila kontradiktif dengan hal tersebut, kebalikannya, maka bisa saja sperma tersebut kita bisa katakan tidak sehat karena tidak ada pergerakan atau bisa kita katakan mati. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Mariati NIM G1A 017038. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya, yang dimana hasil keterangannya yaitu A. Gerak lurus cepat, B. Gerak lambat atau gerak tidak lurus, C. Gerak di tempat, D. Tidak bergerak. Berdasarkan gerakan spermatozoa, gerakan A plus B kurang lebih dari 50% sama dengan hasilnya normal. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka hasilnya astenozospermia. Hasil yang pertama yaitu A ada 4, B ada 4, C ada 24, D ada 9, sehingga A plus B sama dengan 8, hasilnya 12,5%. Hasil yang kedua yaitu A ada 1, B ada 2, C ada 20, D ada 12, sehingga A plus B sama dengan 3, hasilnya yaitu 33,3%. Hasil yang ketiga yaitu A ada 1, B ada 2, C ada 22, D ada 10, sehingga A plus B sama dengan 4, hasilnya 25%. Hasil yang keempat yaitu A tidak ada, B ada 19, C ada 24, D ada 10, sehingga A plus B sama dengan 19, hasilnya 5,2%. Terima kasih. Baik, saya Juar Sahnim, NIM G1A 017034 akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan analisis sperma rutin. Adapun pengertian dari semen. Semen adalah ejakulat berasal dari seorang pria berupa cairan kental dan keruh
berisi sekret dari kelenjar prostat, kelenjar-kelenjar lain, dan juga spermatozoa. Kategori semen ada azospermia, oligozospermia, astenosospermia, dan tetratozospermia. Dikatakan azospermia jika tidak ada spermatozoa sama sekali pada semen. Dikatakan oligozospermia jika parameter semen lain normal kecuali jumlah spermatozoa, yaitu di bawah 40 juta atau per ejakulat. Dikatakan astenosospermia jika motolitasnya kurang dari 50% yang progresif. Dikatakan tetratozospermia jika morfologi abnormal, sperma lebih dari 50%. Spermatozoa normal adalah spermatozoa yang mempunyai kepala berbentuk oval, regular dengan bagian tengah atau leher utuh dan ekor tidak melingkar. Sedangkan sperma abnormal bila mana terdapat salah satu atau lebih dari bagian spermatozoa yang tidak semestinya. Berdasarkan gerakan spermatozoa, gerak A plus B lebih besar atau sama dengan 50%, dikatakan sama dengan normal. Jika tidak memenuhi syarat di atas, spermatozoa atau semen dapat dikatakan tergolong ke dalam kategori astenosospermia, yaitu jika molalitasnya kurang dari 50% yang progresif. Sedangkan dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan dari keempat video tersebut, tergolong ke dalam kategori spermatozoa astenozoospermia. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.